Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, perkenalkan nama Ibu Feniawati dari SMP Negeri 2 Talang Padang. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kedua, menganalisis perbedaan kitab dan suhuf. Ketiga, menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah. Keempat, menganalisis rasul-rasul yang menerima kitab. Kelima, menerapkan cara beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk di pembelajaran, kita pantun dulu yuk. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman, pedoman dari Allah, kitab suci. Membuka pintu gunakan kunci. Kunci disimpan di bawah koran. Yakini semua kitab suci, pahami dan amalkan Al-Quran. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-ikrar, yang melahirkan sikap menerima atau al-kabul dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali atau global maupun secara tafsili atau terperinci. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerimanya, dan lain sebagainya. Orang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul terdahulu.
Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu tidak berarti salah. Artinya, kandungan itu tetap benar, tetapi hanya berlaku pada zamannya saja dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya kita mengenal perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Terdapat 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul penerima suhuf. Nabi Idris alaihi salam menerima 10 lembar suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 lembar suhuf. Nabi Syed alaihi salam menerima 50 lembar suhuf dan Nabi Musa alaihi salam menerima 10 lembar suhuf. Itulah tadi makna iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya, serta perbedaan kitab dan suhuf. Semoga anak-anak dapat menerima ilmu dengan baik dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.